Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Video kali ini akan membahas tentang transformasi geometri. Nah, sebelumnya kita harus tahu tuh apa sih sebenarnya transformasi geometri. Teman-teman di sini bisa lihat, teman-teman di sini tahu nggak apa itu transformer? Nah, di sini kan mirip tuh. Transformer itu merupakan film yang menceritakan sebuah kendaraan mobil atau tank yang menjadi sebuah robot. Nah, di sini ada perubahan. Jadi dari mobil berubah menjadi robot. Nah, apa sih kaitannya dengan materi kita kali ini, yaitu transformasi geometri? Nah, untuk itu kita lebih jelasnya. Di sini akan saya jelaskan transformasi geometri. Apa sih? Yaitu merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yaitu XY ke posisi lain menjadi X aksen dan Y aksen. Nah, sekarang di sini teman-teman sudah tahu ya. Jadi transformasi geometri merupakan perubahan posisi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis transformasi geometri. Ada apa saja sih jenis-jenis transformasi geometri? Nah, yang pertama yaitu ada translasi pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Jangan bingung ya, nanti kita akan jelaskan apa sih sebenarnya dari jenis-jenis transformasi Untuk geometri yang pertama tersebut. Yaitu translasi pergeseran. Translasi atau pergeseran. Teman-teman bisa lihat di sini kita sajikan gambar yaitu sebuah pelorotan. Nah, translasi itu merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya berpindah titik ya. Kalau teman-teman perhatikan, di perosotan itu hanya mengubah titik awal atau titik puncak perosotan menuju titik akhir atau ujung perosotan. Nah, untuk jelasnya di sini ada gambar. Gambar translasi itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi, translasi itu hanya merubah posisinya saja. Ukurannya tetap sama. Translasi ternyata ada rumusnya nih. Teman-teman bisa lihat rumus translasi. Untuk rumus umum translasi yaitu X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. Untuk penjelasannya, X aksen, Y aksen yaitu titik bayangan. Untuk A, B-nya yaitu vektor translasi dan X, Y-nya yaitu titik asal. Untuk jenis yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu refleksi atau pencerminan? Jadi, refleksi dalam transformasi geometri berbeda dengan refleksi di bidang kesehatan. Biasanya, pada bidang kesehatan itu refleksi di bidang kesehatan itu ada titik-titik tertentu. Ada pada bagian kaki yang biasanya dipijat di bagian telapak kaki. Nah, bukan titik refleksi pada telapak kaki ya tentunya. Pada refleksi dalam transformasi geometri ini dapat dikatakan pencerminan. Teman-teman tahu apakah itu pencerminan? Pasti di rumah kalian ada ya buat ngaca, buat bercermin. Nah, untuk refleksi ini memindahkan suatu titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambarnya. Jadi di situ ada cermin dan ada bayangannya. Nah, coba lihat garis dan titik merah pada gambar di atas. Pada gambar tersebut, gambar dan titik-titik merah tersebut berpindah, namun seperti halnya dihadapkan pada cermin datar. Sama dengan translasi, refleksi juga memiliki rumus tersendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rumus dari refleksi. Untuk rumus umumnya yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X dibagi X, Y sama dengan X min Y. Maaf ya, di sini sumbu min X dibagi X, Y. Jadi X min Y.
Untuk yang kedua, pencerminan terhadap sumbu min Y. Di sini min Y dibagi dengan X, Y menjadi min X, Y. Untuk yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y. X, Y sama dengan X dibagi X, Y, yaitu menghasilkan Y, X. Nah, untuk yang keempat, pencerminan terhadap garis Y yang sama dengan min X dibagi dengan X, Y menghasilkan min Y, min X. Untuk yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan H dibagi X, Y menghasilkan 2H min X, Y. Untuk yang terakhir, yang keenam, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K dibagi dengan X, Y menghasilkan X, 2K min Y. Kita lanjut untuk jenis yang ketiga, yaitu rotasi. Kalian pernah ke pasar malam? Nah, tentu banyak wahana di sana ya, yang salah satunya yang terlihat pada gambar. Tapi bukan masalah pasar malamnya loh ya. Maksudnya di sini pasar yang ada di malam hari itu lokasinya di sekitar pemukiman rumah warga yang biasanya banyak wahana seperti pada gambar. Teman-teman bisa lihat, coba perhatikan gambar tersebut, yaitu biang lala. Tersebut merupakan contoh rotasi dalam transformasi geometri ya. Rotasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Prinsipnya yakni memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Perlu diingat ya bahwa rotasi itu tidak mengubah ukuran. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Coba dilihat lagi gambar permainan tadi. Coba lihat biang lala di gambar tadi. Ada gambar kotak biang lala Donald bebek kan. Nah, kita putar turun ke posisi kotak biang lala SpongeBob, lalu biang lala Donald bebek tidak berubahkan ukurannya. Begitu pula dengan kotak biang lala yang lainnya. Nah, itu yang dinamakan rotasi. Memindahkan titik kotak biang lala tapi tidak mengubah ukurannya. Yuk kita simak baik-baik. Ini rumus untuk rotasi dalam transformasi geometri. Untuk rumusnya, untuk rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat AB banding X, Y, yaitu menjadi min X plus A plus B, X min A plus B. Untuk rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B banding X, Y, menjadi min X plus 2A, min Y plus 2B. Nah, sedangkan untuk rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat di A, B banding X, Y, menjadi Y, B plus A, min X plus A plus B. Untuk rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 banding X, Y menjadi min Y, X. Untuk rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 banding X, Y menjadi min X, min Y. Nah, untuk yang terakhir yaitu rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat 0,0 banding X, Y menjadi Y, min X. Kita lanjut untuk jenis yang keempat yaitu dilatasi. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar itu merupakan miniatur lokomotif kereta api ya. Nah, kalau di antara kalian ada yang pernah pergi keluar kota menggunakan kereta api, pasti nggak asing dengan mainan tersebut bukan? Disebut apakah kepala dalam sebuah rangkaian kereta api? Nah, yaitu lokomotif. Nah, seperti ini ya lokomotif dalam bentuk aslinya. Coba kalian perhatikan bedanya ukuran asli dengan ukuran mainan tersebut. Kira-kira berapa kali lipat ya besarnya? Nah, itulah yang dinamakan dengan dilatasi dalam transformasi geometri. Dilatasi dapat dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun.
Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Dilatasi pun juga punya rumus ya. Rumus tersendiri seperti jenis transformasi geometri lainnya. Untuk rumus umum dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K banding X, Y, yaitu menjadi Kx, Ky. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K banding X, Y, yaitu menjadi Kx sama dengan K dalam kurung X min A ditambah A, K dalam kurung Y min B plus B. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh soal. Di sini ada soal, tentukan bayangan dari sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A yaitu di titik X min 2 dan Y min 1, titik B min 1,4, titik C min 4,1. Nah, lalu ditranslasikan sejauh T 3,4. Untuk cara manualnya, kita masukkan rumus translasi. Di T 3,4, kita akan mencari nilai X aksen, Y aksen dengan rumus X plus 3, Y plus 4. Nah, lalu kita cari A aksen, B aksen, dan C aksennya. Untuk A aksen, kita masukkan dalam rumusnya yaitu min 2 plus 3, min 1 plus 4. Sehingga dihasilkan titik A aksennya yaitu 1,3. Untuk B aksennya, min 1 plus 3, min 4 plus 4. Diperoleh B aksen yaitu 2,0. Untuk titik C-nya, C aksen yaitu min 4 plus 3, min 1 plus 4. Diperoleh C aksennya dengan titik X aksen yaitu min 1 dan Y aksen yaitu 3. Nah, untuk gambarnya kita akan coba menggunakan GeoGebra. Untuk langkah yang pertama, kita buka aplikasi GeoGebra. Lalu kita klik atas, pilih poligon. Lalu kita tentukan titiknya. Yang pertama yaitu titik A min 2 min 1. Lalu kita tarik ke titik B yaitu min 1 min 4. Untuk titik C yaitu min 4 min 1. Nah, selesai. Lalu kita hilangkan huruf di dalam ini dengan cara klik kanan, pilih setting, lalu kita buang show label. Nah, kita lakukan satu persatu. Klik setting, klik show label. Nah, sudah hilang. Untuk yang selanjutnya kita klik vektor. Dengan translasi sejauh T 3,4. Nah, di sini 3,4 1 2 3 1 2 3 4. Nah, untuk mencari bayangannya, untuk mencari nilai titik A aksen, B aksen, dan C aksennya, kita klik translate by vector. Lalu kita klik bangunnya, lalu kita klik vektor. Nah, di sini muncul bayangan dari bangun tersebut. Di sini juga bisa dilihat untuk titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen, yaitu A aksen di 1,3, B aksen 2,0, dan C aksennya min 1,3. Nah, itulah tadi penjelasan dari transformasi geometri dan penjelasan dari jenis-jenis transformasi geometri. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a